Assalamualaikum, halo, perkenalkan kami dari kelompok 5, batch 3. Izinkan kami menjelaskan paparan materi tentang analisa kasus robohnya jembatan Muara Lawai di Lahat, yang mana nantinya akan kami kaitkan dengan nilai berakhlak ASN. Langsung saja, di sini kami memilih peristiwa robohnya jembatan Muara Lawai di Lahat sebagai studi kasus. Kasus ini memiliki rumusan masalah. Dari rumusan masalah, jembatan ambruk disebabkan usia tua, minim perawatan, dan tidak adanya monitoring beban. Pengawasan odol lemah, arus lalu lintas tidak efektif, serta kurangnya disiplin sopir truk terhadap aturan tonase. Lalu pada aktor dan peran, polisi, Dishub, BPJN hingga Kapolda berkoordinasi mengatur lalu lintas dan investigasi. Gubernur menegaskan odol sebagai penyebab, sementara Bupati siap melapor secara pidana untuk tindak lanjut hukum. Dalam kasus ini, penerapan nilai kolaboratif yang pertama rapat dan koordinasi antar pemerintah daerah dengan dikeluarkannya instruksi tegas larangan truk bermuatan lebih. Yang kedua, dorongan agenda hukum oleh masyarakat. Yang ketiga, pengawasan dan aksi lapangan oleh lintas instansi. Yang keempat, percepatan infrastruktur alternatif oleh pemerintah daerah dan provinsi. Sementara itu, pelanggaran nilai kolaboratif. Yang pertama, konflik kepentingan dan pembiaran penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, lemahnya penegakan regulasi dan supervisi. Yang ketiga, kelalaian pelanggaran truk odol. Yang keempat, kerugian ekonomi masyarakat akibat pemerintah yang abai. Adapun dampak apabila tidak diterapkannya nilai kolaboratif adalah, yang pertama, infrastruktur bisa rusak, sehingga potensi korban meningkat dan lalu lintas dapat terganggu parah. Kemudian yang kedua yaitu, biaya dan waktu evakuasi membengkak, sehingga terjadi kemacetan panjang dan berdampak pada ekonomi lokal. Selanjutnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggaraan publik jika solusi tidak transparan dan inklusif. Selanjutnya yaitu dampak dari penerapan alternatif gagasan pemecahan masalah terkait pembangunan dan perbaikan jembatan. Yang pertama, ada transparansi dan penyampaian data terpadu. Dengan data yang terbuka dan terintegrasi, masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah. Data ini juga membantu dalam menentukan spesifikasi yang tepat, sehingga jembatan yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, koordinasi antar tim. Pembangunan jembatan bukan hanya tugas satu instansi, tetapi memerlukan kerjasama dari PU, Pemda, Dishub, kepolisian, hingga pihak swasta maupun BUMN. Dengan koordinasi yang baik, setiap pihak dapat menjalankan peran sesuai fungsinya, sehingga hasilnya lebih maksimal. Lalu yang ketiga, penggunaan teknologi monitoring dan survei. Teknologi ini penting untuk mengetahui beban puncak yang akan ditanggung jembatan. Dengan begitu, ketahanan dan kekuatan konstruksi dapat dioptimalkan sesuai kondisi lapangan. Lalu yang keempat, keamanan dan keselamatan kerja. Dengan setiap proyek konstruksi, terutama perbaikan jembatan, aspek keselamatan menjadi prioritas. Penerapan standar K3 contohnya akan meminimalisir kecelakaan kerja dan menjaga kelancaran proyek. Lalu yang terakhir, penyusunan dokumen dan administrasi terpadu. Dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi, semua dokumen harus tertata dengan baik. Hal ini penting agar setiap proses memiliki jejak rekam yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, 5 poin ini kita dapat memastikan pembangunan jembatan tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kokoh dari sisi transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas. Bagaimana membangun budaya berakhlak agar kasus seperti ini tidak terjadi kembali? Yang pertama, berorientasi pada pelayanan, yaitu saat jembatan rusak, ASN dan aparat harus segera mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap bisa beraktivitas. Kemudian akuntabel, penggunaan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jembatan harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kompeten, yaitu ASN teknis, baik PU maupun Dishub, harus bekerja sesuai dengan keahlian dengan standar keamanan infrastruktur. Harmonis, yaitu dilakukan dengan koordinasi lintas lembaga, baik PUPR, Pemda, Polres, maupun Kemenhub, tanpa saling menyalahkan. Loyal, yaitu dengan menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan publik. Adaptif, yaitu berani menggunakan teknologi, misalnya sensor jembatan, traffic management digital untuk solusi modern. Dan kolaboratif, yaitu dengan membangun komunikasi aktif dengan semua pihak, termasuk masyarakat, agar solusi berjalan dengan efektif. Dampak positif penerapan gagasan alternatif. 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan transparansi data dan administrasi terpadu. 2. Efisiensi dan kelancaran proyek dengan koordinasi antar tim yang baik, mencegah miskomunikasi. 3. Kualitas dan ketahanan jembatan yang didesain sesuai kebutuhan lalu lintas. 4. Keselamatan kerja terjamin dengan penerapan standar K3. 5. Dokumentasi dan akuntabilitas. Penyusunan dokumen dari awal hingga akhir memudahkan evaluasi, audit, serta perawatan di masa yang akan datang. Jika kita kaitkan dengan kondisi ASN saat ini, 1. ASN dituntut untuk netral dalam politik, artinya fokus pada pelayanan publik. 2. ASN dituntut untuk adaptif dan teknologi, berarti gunakan inovasi untuk pengawasan odol dan infrastruktur. 3. ASN dituntut untuk berintegritas, dapat dilaksanakan dengan menolak kompromi yang membahayakan masyarakat. 4. Berakhlak bukan hanya slogan, dapat diwujudkan dengan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah bencana serupa.